Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Deni Wahyuni, dalam mata pelajaran Psikologi Umum. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk mahasiswa sekalian untuk melihat video berikut ini. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Nah, kira-kira setelah teman-teman memperhatikan video yang tadi, apa sih materi kita hari ini? Apakah cerita tentang mahasiswa baru? Atau aktivitas seharian, atau hal-hal yang berkaitan dengan perasaan? Ya, benar. Materi kita kali ini yang berkaitan dengan perasaan, yaitu tentang emosi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang emosi. Yang kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan emosi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan memahami apa sih pengertian dari emosi. Untuk itu, mari kita lihat video berikut ini. Pernah mendengar ungkapan ini? Kehidupan adalah 10% dari apa yang terjadi padaku dan 90% dari bagaimana aku bereaksi terhadap hal tersebut. Ketika kamu mengontrol pikiran dan emosimu, kamu mengontrol segalanya. Dari ungkapan tadi dapat dilihat nih, emosi merupakan suatu wujud ekspresi atau reaksi perasaan yang intens dari seseorang terhadap suatu kejadian atau seseorang. Kira-kira apa itu emosi? Baik, kita simpulkan bersama ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan emosi adalah reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Contohnya, saat kita merasa ada rangsangan yang dapat membuat hati kita bahagia, kita akan tertawa. Dan apabila kita mendapatkan rangsangan dari luar diri kita tentang hal-hal yang membuat kita kecewa atau marah, maka kita akan mengeluarkan ekspresi atau emosi marah dalam bentuk seperti berteriak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis emosi. Emosi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada emosi yang positif dan emosi yang negatif. Adapun contoh dari emosi positif adalah rasa senang, bahagia, cinta. Contoh dari emosi negatif adalah marah, sedih, dan takut. Berikut penjelasan tentang beberapa jenis emosi yang sering kita alami. Yuk kita bahas masing-masing emosi yang kita rasakan. Yang pertama kita bahas emosi senang. Kita merasa senang saat sesuatu yang baik terjadi kepada kita. Perasaan senang ditandai dengan wajah yang tersenyum dan juga tertawa. Kapan kamu merasa senang? Aku merasa senang saat bermain dengan saudaraku ketika liburan. Nah, yang kedua, kita bahas emosi sedih. Kita merasa sedih saat sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Perasaan sedih ditandai dengan wajah cemberut dan menangis. Kapan kamu merasa sedih? Aku merasa sedih ketika kehilangan mainan favoritku. Dan yang ketiga ada emosi marah. Perasaan marah ditandai dengan emosi yang meledak.
Kemarahan terjadi karena sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita atau ketika seseorang mengganggu kita. Kapan kamu merasa marah? Aku merasa marah ketika kesal karena temanku merusak mainanku. Dan yang terakhir, ada emosi takut. Saat takut, badan kita akan berkeringat dan gelisah. Kita akan merasa takut saat merasa diri kita dalam bahaya atau berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Kapan kamu merasa takut? Dulu aku merasa takut saat sendirian dalam kegelapan. Sekarang sudah tidak lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, emosi perlu ada proses pengendalian. Karena apa? Jika kita tidak menguasai emosi atau tidak mengendalikan emosi yang ada pada diri kita, maka kita sendiri akan mendapatkan dampaknya. Contohnya saat kita tidak mengendalikan rasa sedih yang ada dalam diri kita, maka kesedihan itu akan berlarut-larut sehingga merusak aktivitas kita dalam sehari-hari. Berikut penjelasan bagaimana cara kita agar mampu mengendalikan emosi dalam diri kita. Terus bagaimana cara mengendalikan emosi pada diri kita? Saat mengalami emosi negatif, kita cenderung akan menekan dan berharap emosi itu bisa hilang dengan sendirinya atau malah meledak-ledak. Kebiasaan tersebut tentu bisa berdampak pada kemampuan ketahanan mental diri dalam menghadapi kejadian buruk. Sadari pikiran dan emosi negatif yang berulang. Saat pikiran negatif terus-menerus muncul, baiknya kita mulai menyadari pikiran tersebut untuk menghentikannya. Penyadaran diibaratkan jadi langkah awal dalam menghadapi emosi negatif yang muncul. Berilah label pada perasaan, seperti aku merasa marah atau aku merasa kecewa. Memberikan label bermanfaat untuk memberikan jarak antara diri dan emosi yang ada. Apabila kita bisa membedakan diri kita dengan emosi yang ada, kita bisa lebih berpikir secara objektif mengenai emosi yang muncul. Penerimaan. Menerima emosi negatif yang muncul memudahkan kita untuk melaluinya. Awalnya memang terasa sulit untuk mengikhlaskan keadaan, namun penerimaan akan memunculkan perasaan lega dan damai dengan diri. Mindfulness adalah kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya di saat ini, sadar sepenuhnya terhadap apa yang sedang terjadi, di mana kita berada, apa yang dilakukan, atau singkatnya, mencoba fokus menyadari apa yang terjadi. Katarsis, menyalurkan emosi dengan melakukan kegiatan positif seperti curhat, mendengarkan musik, olahraga, menulis, dan lain sebagainya. Berikut video inspirasi tentang emosi. Kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar kayu dengan membawa sekantong paku. Dia memberikan sekantong paku itu kepada anaknya sambil berkata, "Saat kamu marah dan menyakiti orang lain, tancapkan satu paku ke pagar ini. Ayah sangat berharap kamu bisa mengendalikan amarahmu sehingga tidak ada paku yang menancap di pagar ini. Saat kamu berhasil menahan amarahmu selama 1 hari penuh, beritahu ayah." Hari pertama anak itu menancapkan 20 paku ke pagar. Karena memaku pagar setiap kali marah sungguh merepotkan, si anak perlahan-lahan mulai berusaha mengendalikan diri. Secara bertahap jumlah paku yang ditancapkan ke pagar per hari pun semakin berkurang. Semakin lama dia mendapati bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada menancapkan paku ke pagar. Akhirnya tibalah hari di mana anak tersebut merasa sama sekali bisa mengendalikan amarahnya dan tidak cepat kehilangan kesabaran. Dia berhasil menahan amarah selama seharian penuh. Dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Sang ayah memberinya selamat dan meminta mencabut 1 paku setiap kali dia berhasil menahan amarah selama seharian penuh.
Hari-hari berlalu dan anak laki-laki itu akhirnya memberitahu ayahnya bahwa semua paku telah tercabut dari pagar. Sang ayah kemudian menuntun anaknya kembali ke pagar. "Kamu telah berhasil dengan baik, anakku, tapi lihatlah lubang-lubang di pagar ini. Pagar ini tidak akan pernah bisa sama seperti sebelumnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang ini di hati orang lain. Walaupun kamu sudah meminta maaf, luka itu akan tetap ada, dan luka karena kata-kata sama buruknya dengan luka fisik." Sahabat Bahagia Studio, inilah cerita mengenai paku dan amarah. Hikmah yang bisa dipetik adalah amarah akan berakibat buruk bukan hanya pada orang yang melakukan, namun juga pada orang lain. Mampu mengendalikan amarah akan membuat kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, apapun yang dimulai dengan rasa marah akan diakhiri dengan rasa malu. Amarah merupakan emosi normal manusia. Kita tidak boleh menghilangkannya, namun kita harus mampu mengendalikannya sehingga saat marah kita bisa melakukannya dengan porsi yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di tempat serta di waktu yang tepat juga. Semoga posting video cerita inspiratif kali ini bermanfaat, dan jangan lupa share dan subscribe video ini. Sampai jumpa. Demikianlah pembahasan kita tentang emosi. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak terhadap emosi yang kita miliki. Sekian dan terima kasih.